Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala as-shaimin fa fataha lahum abwabal jannati fathal ghanimin wa aghlaqa anhum abwaba jahannama ibratan lil asin wasuffidatis syayatinu aunan lil abidin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara seluruh jamaah assalam yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, pada malam hari ini kita mengikuti sholat berjamaah, baik isya, tarawih, dan nanti sholat witir pada malam yang kedua. Semoga Allah memberikan kesehatan dan kekuatan kepada kita untuk dapat menunaikan segala tugas dan kewajiban kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Inti daripada ibadah puasa adalah mengendalikan hawa nafsu, atau kadang disebut menahan hawa nafsu. Wa nahan nafsa anil hawa, menahan hawa nafsu. Kadang-kadang kita menahan, kadang-kadang kita mendorong. Kira-kira ibu-ibu, Bu, di bawah, beratan mendorong apa beratan menahan, Bu? Menahan katanya, bagus. Berat memang Bapak dan Ibu yang namanya menahan itu. Nah, menahan atau mengendalikan hawa nafsu itu berat. Karenanya manusia dengan kekuatannya sendiri sulit dan berat untuk menahan dan mengendalikan nafsu. Maka Allah berikan satu media yang paling ampuh untuk mengendalikan nafsu, yaitu puasa. Jadi ibadah puasa itu Bapak dan Ibu, media yang paling ampuh, lebih ampuh daripada sholat. Maaf, bukan berarti sholat sangat lemah. Tapi dalam hal mengendalikan nafsu, puasa jagonya. Kenapa nafsu itu harus dikendalikan? Kalau dalam agama Kristen, Bapak dan Ibu ya, nafsu syahwat, nafsu seks, bagi siapa saja yang menjadi pendeta agama Kristen Katolik ya, Kristen Katolik harus tidak menikah. Jadi nafsu itu dibunuh. Dalam Islam tidak dibunuh nafsu itu, tapi dikendalikan kepada yang hak. Gawat Bang Agus, kalau setiap pemimpin agama nggak boleh kawin. Dalam Islam misalnya ustadz nggak boleh kawin, nggak boleh nikah. Hari ini juga saya berhenti jadi ustadz Bang Agus. Cuman saya belum dapat nih Bang Agus ini, gimana nih? Ya Allah, ya. Susah banget ya Bang Agus ya. Hah? Iya Pak RW sama juga. Oh. Saya serahin deh sama Pak RW. Ya. Hadirin rahimakumullah. Jadi mengendalikan nafsu itu memang berat, tapi Allah berikan medianya. Nafsu itu bagaikan api Bapak dan Ibu. Api itu bisa bermanfaat dan bisa mencelakakan. Tergantung yang mana apinya. Nafsu juga begitu. Nafsu itu bisa bermanfaat, tapi bisa memusnahkan diri kita. Api yang bermanfaat adalah api yang terkendali. Kita dalam hidup sehari-hari membutuhkan api Bapak dan Ibu. Dari yang kecil sampai yang besar kita butuh api.
Ibu di dapur atau di rumah mau masak butuh api ya Bu. Bapak walaupun jumlah kecil yang biasa merokok Pak, lagi merokok sudah dipegang itu rokoknya, lalu dicari nggak ada itu korek apinya. Rasanya dongkol setengah mati. Padahal yang dibutuhkan itu cuma api kecil. Nah ini yang manfaat. Kehidupan kita, di rumah kita, masjid kita ini tidak lepas dari api. Sebelah kiri saya ada kaca. Kaca ini dibentuk jadi tipis dengan api. Bangunan ini di dalamnya itu ada besi. Sehingga bisa berdiri dengan kokoh dan kuat. Bagaimana membentuk besi yang kecil-kecil dan bulat itu? Dengan api. Di bawah kita nginjak lantai. Ada keramik, ada granit. Dibentuk dengan api yang panas. Sekian ribu derajat Celcius. Semuanya membutuhkan api. Itu api yang terkendali, maka bermanfaat. Api kalau tidak terkendali, bisa membakar semuanya. Gedung bisa terbakar. Rumah bisa terbakar. Ladang, sawah, kebun, sampai hutan bisa terbakar dengan api. Itu yang tidak terkendali. Demikian dengan nafsu Bapak dan Ibu. Nafsu yang kita kendalikan atau yang terkendali, luar biasa manfaatnya. Tapi nafsu kalau tidak terkendali, bisa membakar hidup dan kehidupan kita. Dunia ataupun di akhirat nanti. Karenanya, mari Bapak dan Ibu kita kendalikan nafsu itu. Kenapa dikendalikan? Karena nafsu itu selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu mengajak, selalu menyeret kepada keburukan. Kecuali nafsu yang dirahmati oleh Tuhanku. Begitu kata Nabi Yusuf. Jadi nafsu itu mengajak, menyeret kemana-mana. Coba saja Pak Ibu. Orangnya sedang berbaring, tertidur, tapi nafsunya kelayaban kemana-mana. Seandainya ini, seandainya itu, seandainya ini, seandainya itu. Ya. Sang kekasih yang jauh di hati, ya, dihayalkan begitu rupa. Masya Allah. Sang janda yang di sana, saya itu di mana-mana. Ya Allah, nafsunya kemana-mana Pak. Orangnya sedang tidur itu. Ya Allah, begitu Pak. Makanya nafsu terus dikendalikan. La ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Makanya mari kita kendalikan nafsu Pak. Maka lewat ibadah puasa, nafsu itu dikendalikan. Luar biasa Pak ini yang nama puasa. Coba saja Bapak dan Ibu rasakan. Ketika kita berpuasa, nafsu relatif terkendali. Terkendali nafsu kita ini. Ibu-ibu, Bu, yang biasanya ibu kalau ketemu sama temannya 1 orang, 2 orang, itu mulut sulit dikendalikan. Tadi katanya si Anu ya. Oh, benar saya juga dengar begitu. Si Anu, si Mas, si Mbak, si Anu, kayaknya begini begitu. Iya, terus datang lagi seorang. Ikut nimbrung, ini ngomporin. Masya Allah. Tapi ibu-ibu kalau sedang berpuasa, saya lihat itu mulutnya mingkem banget Bang Agus itu. Mingkem banget itu. Kenapa? Ini soim, saya sedang berpuasa. Mbak, katanya si Anu, jangan. Kita lagi berpuasa. Oh iya ya. Iya dah, nanti habis lebaran kita ngomongin orang itu. Pakai janji segala macam mau ngomongin orang itu. Ya Allah, Bapak. Artinya sedang berpuasa itu luar biasa itu, Pak. Bapak-bapak juga sama, biasanya Bapak kemana-mana, itu matanya Bang Agus jelalatan kemana-mana itu. Begitu puasa, saya lihat Bang Agus itu nunduk aja itu jalannya begitu. Nunduk. Lapar katanya gitu ya. Karena lapar itu nunduk. Sampai bawa gas juga miring-miring sekarang itu ya. Ya Allah. Itu terkendali itu. Dan dalam catatan kepolisian,
kriminalitas itu turun drastis Pak pada bulan Ramadan. Ya, remang-remang itu di jalan tuh, Ciputat Parung itu. Bulan puasa nggak ada itu. Nggak ada itu. Ya. Perempuan-perempuan eksperimen nggak ada berkeliaran di mana-mana. Kenapa? Bulan puasa. Ya Allah, Pak. Jadi luar biasa yang namanya ibadah puasa itu mampu mengendalikan nafsu. Karenanya lewat ibadah puasa, mari kita kendalikan Bapak dan Ibu. Tapi puasa yang bagaimana yang bisa mengendalikan nafsu itu? Saya ingin sampaikan 4 Pak, tapi singkat nih. Yang pertama adalah kita niatkan ibadah puasa semata-mata karena Allah. Ya, karena iman landasannya. Itu yang pertama. Sebab dengan landasan ini, kekuatan niat kita, maka kita bersungguh-sungguh puasa. Landasannya adalah iman. Maka Rasul pun mengatakan, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan ridho Allah, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Amin ya rabbal alamin. Itu karena iman. Ya. Jadi mari tegakkan puasa, luruskan kembali niat kita untuk berpuasa. Jangan karena gengsi, oh puasa, tetangga saya puasa, saya ikut puasa. Kalau saya enggak puasa, enggak enak dong, saya teman-teman saya. Oh itu bukan karena iman. Hanya semata-mata karena iman. Pak, yang pertama. Yang kedua adalah kita tunaikan, laksanakan ibadah puasa sesuai dengan kaifiat cara-cara agama kita. Laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya. Dari mulai sahur, Bapak dan Ibu, kita niat terbit fajar, masuk waktu subuh, kita mulai ibadah puasa. Menahan segala macam hal yang bisa membatalkan puasa dan yang bisa merusak nilai ibadah puasa. Ya, kalau nggak ada perlu-perlu Bapak dan Ibu, nggak usah keluar rumah. Di rumah aja, dzikir kepada Allah di rumah. Kecuali kalau ada perlu silakan. Tapi jaga kita Bapak dan Ibu. Laksanakan dengan sebaik-baiknya agar puasa kita benar-benar sempurna Bapak dan Ibu. Maka Imam Al-Ghazali itu membagi orang yang ibadah puasa itu tiga tingkatan. Yang pertama yang disebut puasa awam, puasa umum. Apa sih cirinya puasa umum? Tidak makan, tidak minum, tidak senggama. Ya. Itu saja, Pak. Ya. Yang kedua, di siang hari sibuk mempersiapkan makanan untuk berbuka. Di malam hari sibuk mempersiapkan makan untuk sahur. Di siang hari dia melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak ada nilainya. Ya. Sore-sore cuma jalan-jalan, ngabuburit. Bukan lihat Al-Qur'an. Ya. Pagi-pagi ya mungkin cuma lari, tapi kalau lari memang bagus, sehat. Ya. Iseng-iseng aja bapak-bapak hobi mancing. Ya. Pak, ya hobi mancing ya. Bagus, orang yang hobi mancing itu nggak pernah maju-maju. Ya. Nah, kalau maju nyebur ya bagus ya. Ya Allah. Jadi iseng-iseng doang itu. Cuma nonton TV, buka HP, cuma chatting, browsing, rebonding, segala macam itulah. Ya. Jadi cuma itu iseng-iseng aja. Semakin hari, semakin lama, semakin malas untuk ibadah. Ke masjid semakin malas, ngaji semakin malas. Sampai-sampai masjid itu teriak karena isinya sudah nggak ada. Semakin akhir, semakin kosong masjid. Ini ciri-ciri orang yang puasa awam. Ya, apakah kita ada di situ? Mudah-mudahan nggak ada. Naik yang kedua, puasa khusus. Apa ciri-cirinya? Tidak makan, tidak minum, tidak senggama. Yang kedua, indranya sudah dijaga. Matanya dijaga dari penglihatan yang tidak benar. Mulutnya dijaga daripada gibah, fitnah, dan namimah. Ya, kakinya dijaga dari melangkahkan pada maksiat. Sudah naik setingkat dan hatinya selalu khauf dan roja.
Khauf takut kalau tidak diterima ibadahnya, roja selalu berharap kepada Allah. 2, yang ketiga puasa khususul khusus. Puasa paling istimewa. Apa cirinya? Yang tadi 1 dan 2 ditambah selama ibadah puasa, hari dan waktunya digunakan untuk ibadah. Sehingga tidak ada lagi waktu yang terluang untuk beribadah. Masya Allah, luar biasa. Dan hatinya yang kedua juga ikut berpuasa. Jadi puasa lahir dan puasa batin. Mudah-mudahan minimal kita derajat yang kedua. Kalau tidak yang ketiga, syukur kalau yang ketiga. Jadi yang kedua, Bapak dan Ibu, laksanakan puasa dengan baik dan benar sesuai dengan tata cara agama kita. Yang ketiga, pesan dari saya adalah kita isi bulan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan yang bernilai ibadah. Bapak dan Ibu ya, yang bernilai ibadah. Apa itu? Di siang hari kita puasa, malam hari qiyamul lail. Perbanyak membaca Al-Quranul Karim. Berbanyaklah sedekah, memberikan infak kepada sesama, lalu berikan sedekah, berikan makan kepada orang yang sedang berpuasa dan orang yang tidak berpunya. Perbanyak ibadah kita. Dan yang terakhir, yang keempat, pesan dari saya pada bulan Ramadan ini, jauhkan diri kita daripada perbuatan-perbuatan munkarat dan maksiat. Insya Allah, puasa seperti inilah yang akan melahirkan manusia-manusia yang berkualitas, yang mampu mengendalikan nafsunya, sehingga tujuan daripada ibadah puasa, la'allakum tattaqun, bisa diraih dan dicapai. Derajat takwa tidak akan bisa diraih oleh siapapun kecuali oleh orang-orang yang sudah mampu mengendalikan nafsunya. Dan orang yang bisa mengendalikan nafsunya lewat ibadah puasa apabila puasanya dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. In uridu illal islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Ali tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.